Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini akan dibahas kembali teks basic, itu dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A. Materinya adalah mengenal pemotongan PPh pasal 23. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Dan sebagai apresiasi dalam pembuatan video-video pajak ini guys, yang dapat menambah motivasi saya dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Menggunakan SPT elektronik atau tidak guys, ini tergantung dari si wajib pajak yang bersangkutan, si pemotong pajak yang bersangkutan. Jadi guys, sebelum kita siapa yang wajib dan tidak wajib menggunakan SPT elektronik, kita akan lihat dulu apa itu SPT elektronik. SPT elektronik itu adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik itu adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya. Juga huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang memang mampu memahaminya, guys. Oke, pihak Direktorat Jenderal Pajak, guys, melalui Per 04 PJ 2017, ini mengatur hal-hal sebagai berikut. Oke, ini ada slide sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak ya, guys. Ya, langsung sajikan saja di sini. Di sini berdasarkan Per 04 PJ 2017, ya, bagi yang memenuhi kriteria dapat menggunakan SPT PPh SPT masa PPh pasal 23 atau 26 formulir kertas yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Itu melakukan pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26 tidak lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak dan menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Oke, ini bilangnya dan ya, guys. Berarti kalau salah satu dari dua ini, salah satu dari dua di sini tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh pakai formulir kertas. Oke, nanti dilampirkan dalam SPT-nya, guys. Itu adalah bukti pemotongan, SSP atau BPN, oke, bukti penerimaan, itu ya, surat kemudian atau SSP BPN ya, bukti PBK kalau itu ternyata pemindah bukuan, surat kuasa khusus bermaterai cukup bila dikuasakan,
fotokopi surat keterangan bebas yang telah dilegalisasi bila ternyata terdapat SKB, PPh pasal 23 atau 26, fotokopi surat keterangan domisili, ternyata PPh 26 ya guys, untuk 26, dan fotokopi SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 yang dibutuhkan, termasuk lampiran dan bukti penerimaan surat. Ini mereka boleh pakai formulir kertas. Oke, sementara ya SPT elektronik itu harus atau wajib guys, harus bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: melakukan pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam 1 tahun pajak, memberikan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan, sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik dan atau terdaftar di KPP Padya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Oke. Lampirannya di sini berupa soft copy ya guys, hasil pemindaian surat keterangan domisili dan bentuk produk dan sebagainya. Jadi di sini tidak perlu dilakukan komunikasi ya guys ya, karena SKD ini ya khusus untuk PPh pasal 26. Jadi guys, kalau sudah memenuhi salah satu dari ini, ya maka sudah wajib menggunakan SPT masa PPh pasal 2326 elektronik yang kebetulan pelaporannya dilakukan melalui e-bookpot guys. Oke, gitu guys ya. Jadi kalau sudah memenuhi syarat-syarat tadi guys, sudah tidak boleh mundur. Apalagi kan berdasarkan CAP 3 yang lalu ya, 368 kalau nggak salah, itu seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama yang memenuhi syarat wajib syarat per 04 PJ 2017 ya guys, wajib melaporkan SPT berdasarkan per 04 PJ 2017 yang tadi guys. Kalau sudah memenuhi SPT elektronik, maka wajib SPT elektronik. Oke guys. Untuk menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 guys, ini gantung lagi ya. Oke. Pertama guys, Dirjen Pajak dapat menetapkan wajib pajak tertentu untuk menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik. Jadi kalau misalnya ditunjuk oleh Dirjen Pajak, maka si wajib pajak tertentu yang ditunjuk tadi wajib dokumen elektronik. Dalam hal ternyata terdapat penyesuaian kriteria wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik, penyesuaian dimaksud dilakukan dengan penunjukan peraturan Dirjen Pajak. Oke. Dirjen Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap wajib pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik. Namun ternyata wajib pajak bersangkutan tetap menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas hard copy. Oke guys, terhadap wajib pajak tersebut dianggap tidak menyampaikan SPT. Sudah wajib soft copy, dokumen elektronik gitu ya, e-bookpot, ternyata masih pakai kertas aja. Maka tidak akan terbit bukti penerimaan SPT guys dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Dan wajib pajak tersebut dianggap tidak menyampaikan SPT. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik, oke, sekali lagi di sini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/2018, ya, yang tidak memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik dapat menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas atau hard copy. Oke, itu penyampaiannya ya. Kemudian guys, penyampaiannya lagi guys dapat dilakukan secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sesuai dengan ketentuan informasi. Saluran tersebut tertentu di sini bisa laman Dirjen Pajak, laman penyalur elektronik, saluran surat digital terhadap Dirjen Pajak untuk wajib pajak tertentu, jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Dirjen Pajak dan wajib pajak, dan saluran lain ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Oke, kemudian atas penyampaian SPT melalui saluran tertentu diberikan bukti penerimaan elektronik atau BPE. Wajib pajak badan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 atau dan atau sorry ya. Oke, lanjut lagi. PKP, oke. Dirjen Pajak dapat menetapkan, sekali lagi guys, wajib pajak tertentu untuk menyampaikan SPT melalui saluran tertentu. Dirjen Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap wajib pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT melalui saluran tertentu
namun wajib pajak bersangkutan ternyata menyampaikan SPT selain melalui saluran tertentu. Oke, maka sama dianggap tidak menyampaikan SPT. Sudah wajib e-book ya melalui web DJP online, ya ternyata tidak pakai e-book, maka tidak ada BPE guys, tidak ada bukti penerimaan elektronik, ya dianggap tidak menyampaikan SPT. Jadi hati-hati nih guys ya, kita cek dulu persyaratannya apakah masih boleh pakai kertas atau sudah masuk kategori untuk menggunakan SPT elektronik. Bila sudah masuk kategori elektronik tapi ternyata masih pakai SPT kertas, maka dianggap tidak menyampaikan SPT. Oke guys, itulah penyampaian SPT yang saat ini. Kertas bisa atau tidak, atau sudah wajib SPT elektronik melalui DJP online lewat e-book. Oke guys. Bila belum diwajibkan untuk menyampaikan SPT dokumen elektronik, ya pengisian SPT dalam bentuk kertas itu tidak sulit guys. Tapi memang kita benar-benar harus melihat tata cara pengisiannya guys. Ya, silakan cek lagi di PR 04 PJ 2017 dan juga PMK nomor 09 ya guys yang terakhir. Ya, SPT ini guys. Oke, silakan dicek lagi PMK 9, PMK 03 2018. Oke, yang pasti gini guys. SPT itu guys, tentunya kan satu paket dengan bukti pemotongannya dan kita juga harus bikin daftar bukti pemotongan. Jadi SPT itu guys, untuk PPh pasal 2326, jadi dari SPT Induk, daftar bukti pemotongan, daftar SSP, bukti penerimaan BPN dan atau bukti PBK, ya, BPN dan BPK, bukti pemotongan terdiri dari bukti potong PPh pasal 23 dan bukti potong PPh pasal 26. Nah, untuk mengisinya guys, SPT sudah dibuat simbol guys, seperti ini ya bentuknya ya. Oke, seperti ini bentuknya. Nah, ini ada tata caranya ya guys, hati-hati guys. Oke, di sini ada dari H1, H2, H3, H4. Oke, H1 diisi dengan bulan MM, Y berarti tahun kalender, misalnya Januari 18, maka diisi 01 2018. H2 ini kita isi mana nih? Normal atau pembetulan guys. Ya, kita silang. Sekali lagi ini untuk hard copy ya guys. SPT dalam bentuk kertas. Oke, kemudian H3 dan H4 isi tanda silang jika pakai seperti betulan dan tulisan betulan keberapa. Misalnya pertama kali dibetulkan maka sini isi 1 ya guys. Oke, kemudian diisi H5 diisi oleh petugas yang H5 di sini guys. Oke. Kemudian A1, A2, A3, A4 ini identitas guys. Ya, NPWP, nama pemotong, alamat pemotong dan sebagainya. A4 diisi dengan nomor telepon, A5 diisi dengan email. Gampang kok guys. Ya, di sini ada ininya, ada kode-kodenya guys. Kemudian di sini jumlah penjumlahan dan sebagainya untuk jenis jasa lain di sini guys. 6D ya, 6D jenis jasa lain diisi sesuai dengan PMK 101, PMK 03 2015. Kemudian B4 diisi dengan jumlah bruto, B5 diisi dengan PPh pasal 23 dipotong atau DTP-nya. Kemudian di sini A7 guys. Sorry, angka 7 ya di sini. B17 berarti ya. Oke, B Romawi 17 berarti di sini di sejumlah penghasilan bruto 23 angka 1 sampai dengan 6 guys, 1 sampai dengan 6. Oke, kolom B4 ya, yang B4 sini di sejumlah. Oke, besarnya sama dengan jumlah contoh pada formulir 1724 1 angka 21 kolom dan sebagainya. Oke, di sini untuk PW26 diisi dengan objek bruto dan sebagainya. Ya, kemudian angka 23 guys, ini ya, diisi dengan angka penjumlahan. Oke, nah ini tadi yang lampiran ya guys. Yang tadi disebutkan di awal, lampiran apa saja yang perlu disampaikan, silakan di sini dicek, dikasih tanda X kalau nggak salah guys. Oke, ya, C, diisi di lembar ini, diisi lembar. Oke. Kemudian di D1 dan D2 diisi tanda silang. Oke, diisi tanda silang juga di sini.
Oke, diisi dengan identitas pemotong, guys. Nama, NPWP, tanggal pemotongan sama di sini, DD MMYY, ya, DD MMYY. Oke, kemudian tanda tangan oleh wajib pajak, wakil wajib pajak, atau kuasa wajib pajak, serta cap pemotong pajak. Oke, dalam hal pemotong pajak kalau orang pribadi maka cap tidak wajib. Oke, ini kemudian ini formulir bukti pemotongannya, guys. Ya, seperti ini ya. Ya, kalau untuk lebih lanjutnya tinggal di pause aja guys video ini guys. Ya, apa saja isinya, di kolom mana saja di sini harus diisi guys. Ya. Oke, lanjut lagi guys. Ya, sekali lagi cek di PPPR 04 PJ 2017. SPP-nya guys. Oke, jadi juga sama guys ya, harus diisi apa saja di sini. B1, B2, B3, dan lain sebagainya. Ini ya, B1, B2, B3, B4, B5, seperti kan B9 kalau nggak salah. Oke, ini harus diisi semua guys, ya, B9. Lanjut lagi guys. Banyak ya, saya tidak akan bacakan satu-satu guys. Ini hanya sekedar contoh saja guys. Oke, ini juga sama guys. Untuk daftar SSP, bukti penerimaan negara, BPN ya. Bukti pemindahan bukuan untuk penyetoran PPh pasal 23 atau PPh pasal 26. Oke, ini secara pengisiannya guys, dari mulai A1, A2, A3, dan sebagainya. Oke, itulah guys. Bagaimana mengisi SPT, PPh pasal 23, ya. Kalau dengan video ini kurang terlalu jelas, silakan buka di Per 04 PJ 2017. Di sana lebih detail guys. Oke ya, jadi ini kalau saya dibuat sesuai dengan isi kolomnya ya guys. Jadi mudah-mudahan bisa sebagai awalan saja bagi yang belum pernah lihat guys, bagaimana SPT PPh pasal 23 ya, seperti apa ya. Oke, dan kemudian guys, SPT tadi kan harus disampaikan ya setiap tanggal 20 dan dicek apakah terjadi perubahan peraturan atau tidak. Ya, siapa tahu ternyata nantinya peraturan terkait dengan penyampaian SPT sudah tidak boleh lagi pakai kertas. Ya, sudah tidak boleh lagi pakai hard copy. Siapa tahu, ya nggak sih? Karena e-book ini kan masih awal-awal ya, masih awal-awal. Jadi memang kita harus selalu cek peraturan perpajakan. Apabila berubah ya kita harus siap-siap guys. Ya, yang tadinya sudah terbiasa kertas harus pakai e-kupon. Oke, itulah tadi tata cara pembuatan SPT dalam bentuk kertas. Tapi sekali lagi ya, lihat peraturan. Siapa tahu ntar berubah, semuanya nggak boleh lagi pakai kertas. Oke, kalau untuk saat video ini diambil, ya sepanjang memenuhi syarat untuk kertas tadi yang tadi ya, di bagian sebelumnya itu sudah jelas bahwa masih boleh kertas. Tapi kalau ternyata di masa yang akan datang tidak boleh di kertas, harus e-book pot, ya siap-siap guys. Harus e-book pot. Nanti di video berikutnya akan ada bahasan terkait e-book pot itu tadi guys. Oke. Baik, demikian guys, teks basic, dasar-dasar pajak. Kita pengenalan dulu PPh pasal 23. Di bagian berikutnya nanti, video-video nantinya juga akan kita bahas-bahas lagi. Bagaimana PPh pasal 23, entah melalui kasus di Tax Mentor, atau melalui dasar-dasar pajak ini juga guys. Oke, sebagai bentuk apresiasi guys, dalam pembuatan video-video pajak ini, baik, mohon subscribe. Oke, terima kasih telah menyaksikan Android Channel, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.